Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akuntansi keperlakuan adalah tentang kita akan membahas tentang dua materi, yaitu yang pertama aspek keperilakuan pada desentralisasi dan yang kedua adalah tentang pengendalian internal, aspek keperilakuan dari dimensi pengendalian internal. Sekilas ada kondisi nyata dari suatu perusahaan. Ini yang sering kali terjadi. Pada tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Ya, grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan lain-lain. Kemudian, hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasil bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim, sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Nah, grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur. Nah, kemudian pada awal tahun 80-an, baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es di Jawa Timur dijadwalkan untuk produksi. Nah, yang bertanggung jawab ini adalah Tuan Z, misalkan yang bertanggung jawab Tuan Z yang bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi. Sementara Tuan Y dipindah ke Medan untuk mengawasi atau menjalankan usahanya. Ya. Nah, ini perlunya desentralisasi ya. Perlunya desentralisasi pada perusahaan ya. Karena jika atasannya itu misalkan berekspansi atau yang bertanggung jawab itu hanya atasan, tidak di tugasnya atau tugasnya itu pembagian tugasnya tidak didelegasikan ke tingkat bawahnya. Nah, ini ya yang berakibat suatu perusahaan itu tidak berjalan dengan efisien. Nah, ini ya. Kemudian pengertian desentralisasi. Desentralisasi menurut definisi yang paling populer dari Simon itu adalah suatu organisasi administrasi adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkat yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Nah, terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan yang mewenang eksekutif yang lebih rendah. Jadi semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada struktur organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Ya. Ya, perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi terpusat pada tingkatan yang tinggi. Tetapi kalau desentralisasi dia didelegasikan ke tingkat bawahnya. Selanjutnya lingkungan yang sebagai faktor penentu desentralisasi ya. Ada beberapa alasan atau faktor kenapa dibutuhkannya desentralisasi. Yang pertama, karena desentralisasi itu membebaskan manajemen pusat untuk fokus pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan keputusan operasi. Yang berhubungan dengan operasi didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Seperti itu. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon dengan lebih cepat dan efektif terhadap masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, sistem desentralisasi, sistem
tersentralisasi itu tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Kemudian desentralisasi itu menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak. Ya. Kemudian desentralisasi juga memenuhi kebutuhan akan otonomi, sehingga dengan demikian itu merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi manajer. Nah ini kenapa alasan kenapa harus desentralisasi. Ya. Yang pada umumnya semakin tinggi tingkat konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, itu semakin besar kebutuhan organisasi untuk mengembangkan kapasitas yang berkaitan dengan informasi khusus dan mengembangkan kemampuan ya untuk memberi respon yang lebih cepat ya. Dengan demikian mendorong perilaku atau keputusan yang mau diambil, kemudian risiko apa yang terjadi gitu ya. Ada struktur yang dapat dipilih untuk meningkatkan desentralisasi. Yang pertama, adanya pembagian tugas atau keputusan. Ya. Jadi struktur fungsionalnya membagi organisasi berbagai membagi menjadi berbagai fungsi utama, misalkan seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas ya. Yang kedua adalah merencanakan akuntabilitas sumber daya. Langkah kedua dalam memilih suatu struktur. Ya, jadi memilih akuntabilitas sumber daya ya yang berhubungan dengan produk, wilayah, kemudian fungsional, kemudian misal distribusi dari suatu kegiatan atau suatu produksi dan keputusan yang ada di perbagiannya, yaitu ya ini adalah langkah kedua dalam memilih struktur. Nah, kemudian selanjutnya dalam pengembangan anggaran dasar kaitannya dengan akuntansi keperilakuan itu adanya pendelegasian aktivitas untuk mengembangkan anggaran dasar ya. Nah ini merupakan persyaratan penting ya dari suatu desentralisasi dalam suatu anggaran ya, dalam suatu anggaran. Jadi sebaiknya penentuan aktivitas itu didelegasikan kepada subunit atau tingkat di bawahnya. Ya. Nah, ini dalam teori ya. Dalam teori sistem terdesentralisasi penuh itu akan mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan kepada subunitnya. Ya. Atau hanya sedikit atau tidak sama sekali peran dari manajer sentral. Ini adalah desentralisasi yang baik. Ya. Nah, kebanyakan bisnis itu tidak bisa untuk menerapkan desentralisasi yang penuh itu. Rata-rata mereka ya campuran antara sentralisasi dan desentralisasi ya. Yang kedua, dalam mengembangkan anggaran dasar itu ada menetapkan norma keperilakuan ya. Jadi anggaran dasar itu harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma keperilakuan ya yang diharapkan oleh pusat ya
dari para manajer subunit itu dalam melakukan aktivitasnya. Norma keperilakuan yang paling penting itu ada sosialisasi. Ya, perlu adanya sosialisasi terhadap anggota-anggota baru ya mengenai norma-norma dari suatu organisasi. Ya. Perusahaan itu harus melakukan pelatihan terperinci ya di bidang dalam kegiatannya itu dalam rangka menetapkan norma-norma keperilakuan. Selanjutnya spesialisasi itu mengacu pada jumlah keahlian dan tingkat profesionalitas dari suatu organisasi. Ya. Ini berarti anggota-anggota dalam subunit itu harus dilakukan pelatihan secara berkala gitu ya. Untuk menunjang atau untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya standarisasi, mengacu pada sejauh mana aturan-aturan standarnya berfungsi. Ya. Kemudian formalisasi, tingkat sejauh mana terdapat peraturan, prosedur, rutinitas tertulis untuk mengkomunikasikan norma. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan atau hal-hal yang penting dalam menetapkan norma keperilakuan. Yang ketiga, dalam pengembangan anggaran dasar itu harus ada klarifikasi hubungan antar unit. Ya, anggaran dasar yang baik itu memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengelola pertukaran antar unit ya. Jadi diperlukan sub-sub unit yang saling bergantung satu sama lain ya, untuk input maupun outputnya. Kemudian yang keempat adalah pendekatan kompetitif versus kolaborasi. Kompetitif itu berarti persaingan ya. Ada persaingan harus didasarkan pada persaingan antar sub unit ya. Harus didukung persaingan antar sub unit dengan mengandalkan mekanisme harga pasar ya, mekanisme pasar karena bersifat kompetitif. Kompetitif berarti kompetitif harus mengandalkan atau harus menggunakan mekanisme pasar. Harga yang digunakan juga harus harga pasar ya. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif itu menekankan pada keanggotaan organisasional dan mendorong individu untuk bekerja satu tim. Jadi harus ada kerjasama satu tim. Nah, ini ada 4 faktor yang faktor penting yang sebenarnya dipertimbangkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk memutuskan mana yang akan dipilih antara kompetisi maupun kolaborasi. Ya. Yang pertama itu faktor tersedia pasar eksternal. Kalau ada tersedia pasar eksternal, berarti memungkinkan untuk bersikap atau memilih kompetitif di antara sub-sub unitnya. Ya, itu jika ada pasar eksternal. Yang kedua, saling ketergantungan yang strategis. Ya. Jadi faktor utama dalam memilih kompetisi dan kolaborasi itu merupakan strategi organisasi. Ketika produknya secara teknis independen, maka strategi suatu organisasi itu dapat membuat produk-produk tersebut, ya, produk-produknya itu secara saling bergantung. Ya. Yang ketiga adalah ketidaklengkapan harga. Ya, pada peningkatan kompetitif itu membutuhkan mekanisme harga.
karena itu tadi, karena ada mekanisme pasar di situ. Jadi harus lengkap ya harganya, karena harga itu merupakan sinyal dasar ya, sinyal dasar untuk dalam pasar ya, sinyal dasar dalam pasar. Yang keempat, tersedia opsi untuk keluar. Ya. Ya, persyaratan yang penting untuk pendekatan kompetitif ini adalah tersedia opsi keluar, yaitu opsi untuk keluar yang memungkinkan seorang produsen internal yang tidak efisien itu diberikan sanksi dengan cara mengizinkan pembeli menolak untuk membeli secara internal. Desentralisasi dan penentuan harga transfer. Ya, mekanisme utama yang digunakan untuk perusahaan untuk mengatur pertukarannya, pertukaran harga antar subunitnya itu adalah harga transfer, adalah mekanisme harga transfer. Jadi, sistem penentuan harga transfer ini dapat digunakan sebagai suatu alat untuk memaksa perilaku yang diinginkan oleh anggaran dasar. Berikutnya, jenis-jenis harga transfer. Biasanya perusahaan menggunakan 5 jenis harga transfer ya. Pertama, harga pasar. Harga pasar ini digunakan ketika terdapat beberapa jenis pasar eksternal untuk produk. Ya, harga pasar ini berarti menggunakan perilaku kompetitif antar subunitnya. Yang kedua adalah harga biaya plus. Harga biaya plus itu merupakan biaya penuh atau biaya variabel plus margin labanya. Kemudian yang ketiga itu ada biaya variabel. Itu merupakan biaya yang mendekati produksi dalam jangka yang pendek ya, atau bisa dengan harga yang dinegosiasikan, itu termasuk biaya variabel. Yang keempat adalah harga yang diputuskan atau diperintahkan ya. Nah, harga yang diputuskan atau diperintahkan ini digunakan ketika dua subunit itu tidak mencapai kesepakatan mengenai harga transfer. Jadi kedua belah pihak jadi langsung diputuskan. Nah, selanjutnya harga transfer dan anggaran dasar desentralisasi. Nah, dampak keperilakuan dari harga transfer itu menyarankan suatu penafsiran kembali terhadap harga transfer sebagai mekanisme keperilakuan untuk mendukung tingkat kompetisi atau kolaborasi antar unit yang diinginkan. Nah, berikut ada tabel yang menunjukkan kaitannya yang mungkin ya pada 5 yang terdapat pada apakah memutuskan untuk kompetisi ataupun kolaborasi, dan jenis harga transfer yang paling sesuai untuk mendukung keputusan kompetisi maupun kolaborasi. Ini kaitan harga transfer dengan anggaran dasar untuk desentralisasi. Misalkan jenis perilaku yang diinginkan, tingkat kompetisi dan saling ketergantungan tinggi antar unit, berarti harga transfer yang diperlukan adalah harga yang kompetitif berdasarkan pasar. Ya.
karena perilakunya mengambil perilaku kompetitif. Yang kedua, tingkat kompetisi menengah antar unit. Kolaborasi dibutuhkan pada variabel-variabel yang tidak dicakup oleh harga. Nah, ini berarti juga sama, berarti harganya berbasis pasar. Yang ketiga, kebutuhan yang setara baik kompetisi maupun untuk kolaborasi. Maka dasar harga transfernya adalah berupa negosiasi, ya, negosiasi. Kemudian yang keempat, kolaborasi yang lebih besar dibandingkan dengan kompetisi, ya. Berarti harga transfer yang digunakan adalah harga transfer yang ditentukan untuk menyatukan pihak-pihak, ya, untuk menyatukan pihak-pihak mereka yang berkolaborasi. Nah, ini harga yang diputuskan atau harga yang ditentukan. Kemudian kolaborasi yang erat dan sedikit kompetisi. Berarti harga transfer yang dipakai ada harga transfer yang diperintahkan, ya, diperintahkan untuk menggabungkan unit yang terpisah. Nah, ini ringkasannya bahwa elemen utama dari desentralisasi adalah kebutuhan untuk mengembangkan anggaran dasar yang sesuai. Nah, anggaran dasar itu harus memutuskan aktivitas atau keputusan mana yang dibuat oleh kantor pusat, yang mana yang akan didelegasikan ke unit-unit atau individual atau subunit. Kemudian menyediakan norma perilaku yang sesuai yang untuk diikuti oleh unit-unit tersebut, ya, dan menerapkan harga transfernya, ya, pertukaran antar unit, ya, yang diatur terutama aturan mengenai kompetisi dan kolaborasi. Selanjutnya, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Itu ada 3. Yang pertama kontrolabilitas, yang kedua kelengkapan, yang ketiga adalah pemisahan aktivitas dan evaluasi manajerial. Kontrolabilitas itu kontrol, ya, ada kontrol dikendalikan oleh manajer, ya. Kemudian untuk kelengkapan itu mengacu pada sejauh mana suatu ukuran itu dapat mencakup semua kinerja. Dimensi kinerjanya itu adalah mencakup semua, gitu ya. Yang ketiga adalah pemisahan aktivitas dan adanya evaluasi manajerial. Ini adanya suatu aktivitas itu dipisahkan dan dikelola, kemudian dievaluasi. Kemudian bab selanjutnya tentang pengendalian internal. Bab selanjutnya bentar. Oke, bab selanjutnya tentang pengendalian internal. Bab selanjutnya yaitu tentang dimensi perilaku dari pengendalian internal, ya. Ini masalah-masalah dalam pengendalian internal itu permasalahan yang masalah perilaku. Artinya bahwa permasalahan pengendalian internal itu disebabkan oleh risiko bahwa personal atau individu yang seharusnya bertanggung jawab dalam suatu perusahaan atau organisasi itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau mereka gagal melakukan tindakan yang diinginkan atau bisa jadi penyelewengan. Itu termasuk masalah-masalah dalam pengendalian internal.
Ada beberapa risiko yang melekat menurut Suharto pada pengendalian internal, yaitu yang pertama, pengendalian internal melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia. Karena melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia, ada konflik kepentingan di situ ya, di setiap individu, maka rawan terjadinya penyelewengan ya. Yang kedua, adanya gangguan dalam pengendalian internal. Tidak adanya sistem pengendalian dalam suatu perusahaan ya, yang mengakibatkan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya kolusi dalam pengendalian internal. Kemudian yang keempat adalah manajemen berpeluang mengabaikan atau mengesampingkan pengendalian internal. Ini masalah-masalah pengendalian internal. Kemudian yang kelima adalah pertimbangan biaya dan manfaat dari perancangan pengendalian internal. Jadi manajer karena pertimbangan biaya dan manfaat itu lebih mengesampingkan ya perencanaan atau perencanaan pengendalian internal. Selanjutnya definisi dan lingkup dari pengendalian internal. Pengendalian internal itu pertama kali didefinisikan oleh American Institute of Accountants pada tahun 1949. Itu di mana pengendalian internal itu terdiri dari perencanaan, organisasi, dan keseluruhan dari metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diadopsi sebagai suatu bentuk bisnis untuk melindungi dan mengamankan aset, memeriksa keakuratan dan keandalan dari data akuntansi, kemudian memajukan efisiensi kegiatan operasional dan menyesuaikan ketaatan terhadap ketepatan waktu dari penerapan kebijakan manajerial. Ya. Ini definisi pengendalian internal dari American Institute of Accountants. Nah, kemudian pada tahun 1958, komite baru bernama American Institute of Certified Public Accountants itu mendefinisikan pengendalian internal dan ruang lingkupnya berdasarkan standar umum yang mencakup pengendalian yang dapat dikarakteristikkan berdasarkan aspek akuntansi dan aspek administratif. Ya. Manfaat pengendalian internal. Pengendalian ini menjadi yang paling penting bagi organisasi karena untuk mencegah ya, atau mengurangi terjadi perilaku yang tidak diinginkan ya, atau tidak dilakukannya suatu perilaku yang diinginkan, meminimalisasi gitu. Kemudian untuk mengurangi biaya akibat terjadi perilaku yang tidak diinginkan. Apabila misalkan terjadi penyelewengan, itu kan ada kerugian perusahaan yang harus ditanggung. Untuk mengurangi biaya itu, maka perlu adanya pengendalian internal. Selanjutnya tipe pengendalian internal. Ada spesifik dan ada umum. Spesifik dibagi menjadi dua, umum dibagi menjadi dua. Spesifik pencegahan, spesifik pendeteksian. Kemudian umum, ada umum pencegahan dan umum pendeteksian. Nah, kita bahas pengertian pencegahan dan pendeteksian dulu. Pengendalian dengan cara pencegahan, ya, itu diterapkan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang tidak diinginkan. Ya. Kalau pendeteksian itu dilakukan setelah terjadi penyelewengan ya, atau penyimpangan atau jika terjadi kesalahan. Nah, kemudian untuk yang spesifik, pengendalian yang spesifik itu artinya pengendalian diterapkan pada bagian proses transaksi dan penanganan aset yang dapat terjadi kesalahan atau penyimpangan. Jadi untuk yang spesifik itu diterapkan pada proses transaksinya dan penanganan asetnya. Tetapi kalau yang umum
itu lebih dimaksudkan untuk memberikan lingkungan yang kondusif sehingga terciptanya pengendalian baik, mendukung, kemudian menjamin fungsi dari pengendalian tersebut. Ya, itu lebih ke umum lebih ke lingkungan. Ya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, spesifik lebih ke transaksinya, proses transaksi dan penanganan asetnya, seperti itu. Pengendalian ada komite ya tentang pengendalian internal namanya COSO dan SOX ya. COSO itu adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. COSO ini adalah sektor swasta, organisasi swasta yang dibentuk pada tahun 1985 yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Nah, kemudian COSO ini juga telah menyusun suatu definisi yang umum untuk pengendalian, kemudian ada standarnya, ada kriteria internal yang digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Nah, ada beberapa komponen COSO ya. COSO IX tahun 2013 itu ada 5 komponen pengendalian internal. Nah, yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, yang kelima adalah kegiatan pemantauan atau monitoring. Nah, untuk lingkungan pengendalian, lingkungan pengendalian itu mencakup atau mencerminkan bagaimana sikap, kesadaran, tindakan dari Dewan Komisaris, direksi, manajemen, maupun pegawai lainnya secara keseluruhan tentang pentingnya pengendalian internal di sebuah perusahaan. Yaitu lingkungan ya, lingkungan pengendalian di perusahaan. Kemudian yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko itu mencakup proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang akan dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, ini terkait dengan penilaian risiko. Kemudian ada aktivitas pengendalian atau kegiatan pengendalian yang merupakan komponen COSO. Nah, jadi dalam kegiatan pengendalian itu harus ada prosedur pengendalian, harus ada prosedur. Misalkan prosedur tentang otorisasi, ya. Otorisasi, kemudian pemisahan tugas. Ya. Otorisasi itu merupakan bagian yang penting dalam pengendalian. Ya. Misalnya otorisasi biasanya berupa paraf atau penandatanganan atau kode otorisasi yang diselipkan atau dimasukkan pada setiap transaksi. Nah, ini adalah contoh suatu kegiatan pengendalian. Yang kedua ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ada tugas dan tanggung jawab yang harus didelegasikan kepada orang-orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan dan tindak penyelewengan. Ya. Misalkan otorisasi, orang yang mengotorisasi itu harus sendiri. Kemudian orang yang mencatat dokumen-dokumen pendukung itu juga harus sendiri. Kemudian menyimpan kas perusahaan, menerima cek kas masuk dan lain-lain. Nah itu harus orang tersendiri. Nah, itu harus contoh kegiatan pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Ya.
Jadi harus ada sistem informasi dan komunikasi yang dibuat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pegawainya ya untuk melaksanakan, kemudian mengelola dan mengendalikan semua kegiatan operasionalnya. Diperlukan informasi dan komunikasi. Kemudian kegiatan monitoring atau pengawasan. Nah, pengawasan itu pengendalian internal itu akan bekerja secara efektif dengan dukungan dari pihak manajemen ya tentang prosedur pengendalian, kemudian sistem informasi atau komunikasi, kemudian proses harus ada proses yang dilakukan untuk mengawasi kegiatan tersebut ya. Harus tentunya dari pihak manajemen ya harus ada pemantauan. Ini kerangka COSO, itu kerangka kerja pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO yang dikenal luas dengan sebutan COSO Internal Control Integrated Framework ya. Pada tahun 92 dan diperbaharui tahun 2013 yang terdiri dari 3 yaitu Executive Summary, kemudian Framework dan Evidence dan Illustrative Tools. Nah ini kerangka dari COSO. Selanjutnya SOX ya, SOX atau Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley Act ini diterbitkan untuk memproteksi kepentingan investor. Kalau pengendalian COSO itu tadi pengendalian internal perusahaan, kalau SOX adalah untuk memproteksi kepentingan investor dari pihak eksternal. Dengan cara menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, ya, full disclosure dan akuntabilitas dalam perusahaan. Nah, ini diatur dalam Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act ini merupakan sebuah undang-undang yang dirancang setelah terjadinya skandal korporasi besar di Amerika Serikat. Jadi karena ada skandal, baru ada undang-undang Sarbanes-Oxley Act. Selanjutnya, tentang studi kasus pengendalian internal. Ada kasus manipulasi data. Pada tahun 1979, suatu perusahaan yang bangga atas pertumbuhan laba yang menaik terjadi konsisten selama 10 tahun mengungkapkan bahwa para manajer pada beberapa divisi perusahaan telah berkonspirasi untuk mentransfer income antara beberapa tahun fiskal. Skema transfer income telah dimulai dari tahun 1974. Ketika beberapa manajer berupaya mengurangi profit mereka untuk menghindari dari berlebihnya batas rasio gaji dan kontrol harga pada saat itu. Tetapi skema kemudian berlanjut setelah kontrol harga dan gaji berlalu karena manajer menyadari bahwa mereka dapat menabung profit dan menggunakan hal tersebut sebagai pelindung mereka yang dapat menjamin mereka mencapai target laba tahunan. Nah, para manajer melakukan transfer income tersebut yang totalnya mencapai jutaan dolar melalui sejumlah prosedur. Yang pertama, melebihi pembayaran untuk vendor. Nah, ini ada manipulasi dengan melebihi pembayaran dan menerima potongan harga pada tahun depan. Yang kedua, meminta dan mempermahal faktur untuk jasa yang baru digunakan pada tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memperendah nilai persediaan untuk mengantisipasi penurunan harga. Dan yang kelima adalah mengundur pengiriman dokumen. Ini yang dilakukan manajer untuk manipulasi data. Kemudian tim investigator eksternal
menyimpulkan bahwa beberapa kondisi kerja tertentu di perusahaan turut memberi kontribusi pada muncul dan berlanjutnya praktek transfer income. Yang pertama, karena adanya kesenjangan komunikasi antara kantor pusat dan divisi operasi. Perusahaan sangat terdesentralisasi dan yang penting adalah kepala divisi keuangan dan akuntansi bertanggung jawab langsung kepada chief executive officer perusahaan. Hal ini berarti hanya terjadi kontrak yang relatif sedikit antara staf keuangan dalam divisi dengan kantor pusat. Faktor kedua adalah organisasi beroperasi atas dasar filosofi meritokratik. Artinya bahwa hanya orang-orang yang mencapai hasil yang diinginkan sajalah yang pantas mendapatkan reward. Tetapi kantor pusat kadang memberi perintah dan menyusun standar finansial tanpa mempertimbangkan apakah pencapaian target dilakukan. Nah, seringkali bahwa hal tersebut menyebabkan manajemen operasi tertekan. Faktor yang ketiga adalah rencana insentif manajemen perusahaan. Ya, menjanjikan riba hingga 40% gaji, namun hanya menekankan pada hasil operasi jangka pendek atau 1 tahun. Kemudian ada juga ketentuan dari cut-off batas atas, bahwa tidak ada bonus yang dibayarkan pada income tahunan yang lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Nah, investor ini merasa bahwa masing-masing faktor itu meningkatkan motivasi manajer untuk mentransfer income antar periode. Nah, solusi kasusnya untuk memperbaiki lingkungan kerja, ya, atau untuk mengurangi motivasi manajer manipulasi data, ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, code of conduct perusahaan perlu direvisi atau peraturan dalam perusahaan itu perlu diperkuat dan direvisi dan perlu ditekankan pada seluruh karyawan bahwa pelanggaran terhadap aturan itu tidak dapat ditolerir. Yang kedua adalah perekrutan pejabat baru dan pemberian tanggung jawab bagi seluruh fungsi di perusahaan terkait dengan akuntansi keuangan, pengendalian dan pelaporan eksternal. Jadi direkrut pejabat baru. Kemudian yang ketiga adalah seluruh kebijakan, praktek, prosedur dan pengendalian yang ada dievaluasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Ya. Apakah terjadi penyelewengan atau tidak, itu perlu dievaluasi dari kebijakan, praktek, prosedur maupun pengendaliannya. Nah, kemudian solusi yang keempat, manual kebijakan akuntansi itu perlu disusun ya untuk mendokumentasikan, kemudian perbarui kebijakan dan prosedur akuntansi. Kemudian yang kelima, program yang sedang berjalan ditujukan untuk memonitor kepatuhan pada kebijakan dan prosedur ya. Dan untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur itu adalah efektif. Ya, perlu ada monitoring. Kemudian disusun kebijakan baru untuk mendorong perpindahan personal antara Departemen Keuangan pada kantor pusat dan divisi. Ya. Ya, jika ada terjadi perpindahan personal itu bisa bisa efisien seperti itu ya. Itu juga untuk meningkatkan dari personal dan mengurangi dari kesenjangan komunikasi. Kemudian fungsi auditor internal perusahaan harus diperkuat. Garis laporan diubah sehingga fungsi bertanggung jawab langsung kepada komite audit. Ya. Yang kedelapan adalah review terhadap perencanaan insentif manajemen ya untuk menentukan bagaimana memberlakukan insentif sambil mengurangi motivasi untuk praktek transfer income ya.
Sekian untuk materi hari ini. Sekian kuliah untuk hari ini. Silakan absen di Mteams ya, di bawah postingan dengan nama NIM. Terima kasih.